lagi bersama saya Yudi di Gibahin Bola Channel, teman-teman ya. Timnas Indonesia di zaman asuhan pelatih Sinteyong ya, dari tahun 2019 sampai dengan 2024, dan masa kepemimpinan dari Ketua Umum PSSI kita Bapak Erick Thohir ya, itu sudah melakukan progres naturalisasi sebanyak 8 pemain hingga saat ini ya. Di antaranya ada Jody Amat ya, Elkan Bagot, Sen Petinama, Sandy Walsh, Rafael Struijk, Justin Hapner, Ivan Jenner, dan terakhir Jay Itzes ya, teman-teman ya. Nah, selain 8 pemain tersebut, ada 3 lagi yang sedang dalam proses ya, yaitu Nathan John, Nathan Turatmangun, dan juga Tom Haye. Jadi total ya yang akan mengisi skuad timnas Indonesia ya, yang 8 sudah resmi menjadi bagian dari timnas Indonesia, dan 3 lagi akan progres, yaitu menjadi 11, teman-teman ya. Pemain naturalisasi ini merupakan pemain-pemain yang bisa dibilang grade A ya, yang terbaik pilihan dari Sinteyong sendiri ya, untuk mengisi kedalaman timnas Indonesia ya di berbagai event ya. Dan ini terbukti, teman-teman. Jadi pemain naturalisasi ini membantu sekali ya dalam perjalanan sepak bola timnas Indonesia dan membantu perkembangan sepak bola Indonesia, teman-teman ya, untuk saat ini. Jadi tidak percuma Sinteyong melakukan progres pemain naturalisasi ya, sesuai dengan keinginan dan juga PSSI ya, mewujudkan keinginan dari Sinteyong tersebut untuk menaturalisasi pemain ya, yang telah disodorkan oleh STY sendiri, teman-teman. Jadi ini masih terus berproses, teman-teman ya. Kemungkinan kita bisa mendapatkan sekitar puluhan pemain naturalisasi, teman-teman ya, ke depan nanti. Nah, berbicara tentang pemain naturalisasi ya, teman-teman, di timnas Indonesia, belakangan ini banyak seliuran di media sosial maupun di media elektronik, teman-teman ya, bahwa pemain naturalisasi ini dan pemain lokal ini ada perbedaan jarak, teman-teman ya. Perbedaan jarak antara naturalisasi dan juga lokal itu terlihat di berbagai gambar di media cetak ya, teman-teman ya, atau di sosial media. Itu ketika berkumpul ya di suatu forum ya, di meja makan, itu terlihat sekali, teman-teman ya, pemain naturalisasi berkumpul dengan pemain naturalisasi lainnya, pemain lokal berkumpul dengan pemain lokal lainnya, teman-teman. Jadi mereka membuat kubu sendiri, teman-teman ya. Ya bisa dibilang kita ingat zaman SMA ya, kita ada kubu A, kubu B. Nah, ini terjadi di timnas Indonesia sendiri, teman-teman ya. Ini terbukti karena yaitu dengan adanya forum ya, mungkin sebelum pertandingan ataupun ada sedikit arahan dari ketua PSSI, yaitu terlihat ya pemain naturalisasi ya makan dan berbicara dengan pemain naturalisasi lainnya. Mungkin dalam segi bahasa ya, mereka masuk. Nah, lokal seperti itu, lokal ketemu lokal. Jadi nggak ada istilahnya tengahnya naturalisasi lokal naturalisasi lokal, itu nggak ada, teman-teman. Jadi ada blok A sama blok B ya. Ya, itulah yang menjadi titik lemah sebenarnya, teman ya. Titik lemah selain dari posisi dari posisi dari pemain Indonesia sendiri, yaitu di back ya, dan juga penyerang. Itu termasuk juga titik lemah, teman-teman. Karena begini loh, teman-teman, kalau misalkan chemistry dan komunikasi ya tidak terjalin dengan rapi dan juga tidak berjalan dengan lancar ya, di sepak bola itu kan kita harus bekerja dalam satu tim ya, satu tim, baik dari posisi belakang, depan, tengah ya, dan juga kiper. Itu harus banyak berkomunikasi dan butuh kekompakan. Nah, dengan adanya seperti itu ya, apa mungkin ya bisa dijalankan di tengah lapangan itu sendiri, teman-teman. Ada gap ya,
Ya, itu kan nggak mungkin teman, karena ya sepak bola itu butuh banget chemistry, itu hal yang paling utama. Chemistry dan kekompakan itu hal paling pertama. Jadi ya itulah yang menjadi mungkin titik lemah dari tim Indonesia sendiri, itu mungkin karena bahasa dan juga komunikasi ini kurang 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 klop teman-teman ya. Jadi banyak kesalahan dan juga banyak umpan-umpan yang tidak akurat, dan di antara pemain di lapangan pun juga banyak jarak ya. Di luar lapangan pun ada jarak, dan juga di lapangan pun banyak jarak. Itulah menjadi pembelajaran juga ya. Jadi kekompakan dan chemistry itu terbukti itu ampuh teman-teman. Jadi yang berseliweran di media sosial itu ya itu harus diantisipasi oleh manajemen kepelatihan dari SD sendiri teman-teman, dan juga SD sendiri harus bekerja keras supaya menyatukan chemistry dan juga kompakan mereka teman-teman. Nah, asisten pelatih dari Novera itu juga sudah mengetes ya di Justin Hubner bahwa Nova Arianto itu menyodorkan ya foto dari pemain lokal kita, dikasihlah ke Justin Hubner, disuruh menebak ini siapa, tapi Justin Hubner tidak bisa menjawab dan tidak bisa menebak teman-teman. Nah ini kan berarti Justin Hubner itu tidak mengenal pemain lokal kita ya. Jadi setelah dinaturalisasi mereka tuh belum mengenal sama lain dan belum memperkenalkan diri ya antar pemain. Jadi mereka tidak tahu sama sekali pemain lokal kita ya, kecuali pemain naturalisasinya, karena berita kan beredar di mana-mana. Jadi mereka agak sedikit mengenal, tinggal menyatukan aja. Nah, kalau pemain lokal kita belum banyak yang mengenal teman-teman. Jadi biasanya waktu itu diam saja dan tidak menjawab ya, siapa pemain lokal yang disodorkan yang oleh Nova Arianto ya. Dan juga ada lagi momen Sen Patinama ya mengira bahwa Nova Arianto itu adalah orang Korea teman-teman. Ya ini kan lucu teman-teman. Jadi hal sekecil itu aja ya itu masih harus dibenahi, apalagi hal besar seperti komunikasi dan juga chemistry itu wajib hukumnya harus dibenahi teman-teman. Jadi kemungkinan besar kita titik lemah di back dan juga titik lemah di penyerang itu kemungkinan terjadi juga antara kekompakan dan juga chemistry antar pemain teman-teman. Karena kan pemain lokal kita dengan pemain naturalisasi kita kan bergabung dalam satu lapangan. Jadi yaitu di luar lapangan mereka sudah ada gap ya, di dalam lapangan pun seperti itu. Hanya pemain naturalisasi saja yang asik cantik main, dan lokal pun juga mungkin satu ya. Itu susah berkomunikasi dan susah untuk mendapatkan chemistry dari pemain naturalisasi itu sendiri teman-teman ya. Jadi gap dan jarak inilah yang menjadi tantangan selanjutnya teman-teman ya di timnas Indonesia itu sendiri. Tetapi kemarin di Piala Asia yang di TC di Turki itu ada kabar baiknya juga, sudah mulai kepelatihan dari SD sudah mulai menyatukan mereka ya dari naturalisasi dan menjadi lokal sendiri teman-teman. Itu menjadi masalah dan juga menjadi buah bibir juga di Indonesia teman-teman ya. Tapi mereka semua sudah disatukan ya, biar mereka berbicara, biar mereka mengenal satu sama lain teman-teman ya, agar makin lama ya makin kesini komunikasi dan chemistry mereka bakal terbina dan menyatu teman-teman. Nah jadi menarik teman-teman, kalau misalkan sudah menyatu ya, itu kita yakin timnas Indonesia kita akan kuat teman-teman, akan bisa berbicara banyak di level-level berikutnya karena sudah kompak ya, Indonesia sudah terjalin antar dari ini satu ke ini yang lain, dan juga antar pemain lokal dan juga yang naturalisasi. Oh ini hebat teman-teman. Saya bisa jamin, saya akuin Indonesia bakal bisa kuat, apalagi nanti banyak pemain-pemain yang datang ya, itu otomatis juga harus bisa beradaptasi dan juga harus mendapatkan kekompakan dan chemistry dengan pemain yang sudah berada di dalam timnas itu sendiri teman-teman. Dan ini juga akan dibuktikan nanti di event yang mendatang yang dekat ini teman-teman, yaitu di kualifikasi Piala 2026
Apabila semi sudah berjalan, otomatis kita bisa mengatasi Vietnam. Saya yakin itu 2 kali pertandingan di GBK dan juga di Maidin Stadion, ya. Apalagi nanti kita melawan Filipina dan juga Irak, kita yakin kalau semi sudah berjalan dan kekompakan dari dalam di naturalisasi dan juga di lokal ya itu bersatu, kita yakin bisa lolos ke fase berikutnya teman-teman. Oke teman-teman, segitu aja konten saya ya. Jangan lupa di subscribe, di like dan di komen channel ini agar bisa berkembang dan bisa memberikan informasi-informasi terbaru tentang sepak bola terutama timnas Indonesia teman-teman ya. Oke, sekian dulu dengan saya Yudi. Salam olahraga.